Berada di pinggir pantai, Kecamatan Bulak Amba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikenal dengan julukan kawasan permukiman nelayan, juga merupakan sebuah kantong kemiskinan. Sungguh sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Setiap kali usaha masyarakat miskin nelayan Kecamatan Bulak Amba untuk terlepas dari jeratan kemiskinan kerap kali menemui kendala. Mulai dari keterbatasan modal, keterampilan hingga akses pasar. Lewat program peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat atau PKKPM, masyarakat nelayan Kecamatan Bulak Amba kini memiliki usaha berbasis laut yang menjadi keunggulan daerah mereka. Lalu seperti apakah kisahnya? Berikut ini dia episode Bangkitnya Sebuah Harapan kali ini. Kabupaten Brebes adalah wilayah paling barat di kawasan pantai utara Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat. Dengan luas wilayah hampir 2.000 km persegi, Kabupaten Brebes adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes mencatat, tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Brebes mencapai 1.792.511 orang, menjadikannya sebagai salah satu daerah terbanyak penduduknya di Jawa Tengah. Tapi sayang 20% diantaranya atau sekitar 400.000 orang tergolong penduduk miskin. Ini membuat Kabupaten Brebes sebagai salah satu kantong kemiskinan di Jawa Tengah. Kantong kemiskinan itu salah satunya ada di Kecamatan Bulak Amba, termasuk Desa Kluwut. Sutarno, Kanah, Kosidah, dan Waridah adalah potret kemiskinan di Desa Kluwut.
Namine Bu Waridah. Umure sawidakan. Sing tinggal omah kiye mung lanang wadon tuli anak nyonge lagi kerja. Berarti telu. Iya, ya gimien uripe ya mung lanange nyung kerja, nyupir. Kiye lagi liren ora nyupir. Namaku Kosida, umurku 40 tahun ya. Aku kan bini muda. Aku jadi istri muda, Mas. Yang satu rumah di sini, aku, Abah, terus tuh Yayu, terus Ina, terus anak aku, terus anak Yayu, terus satu cuma lagi di rumahnya kakaknya lagi main. Lah anak aku yang sama laki yang dulu tuh tinggal di Cimoho. Dulu waktu sama suami yang dulu ya juga aku sengsara. Ya sengsara nemen lah pokok kayak. Ya sengsara nih lanangnya nyong kerja nih. Miang perahu cilik sih Mas ya, anak miang anak orang. Kadang hari apa sih miang gue hari sing dikocap jare wong tua tongkat ora entong ora mangkat dah keling ora sependak ora eling ya pada bae Mas kudune nyong kaya kowe mlayu-mlayu kuli melu dagangan buru adol dagang ya ngerora ayahku ya ora mangan sih ya ari wong kuli gemien lagi aku esik kuli kan malah 1.000 ari saiki kan 30-35 ya kowe cuma nyong dagang kan harus 50.000 oli. Berbatasan langsung dengan laut, potensi ekonomi Desa Kluwut adalah perikanan. Tapi laut belum memberi kesejahteraan bagi mereka. Nama saya Sutarno, panggilnya yang dikenal Pak Tarno. Lah umur saya 54. Ya pekerjaan saya itu macam-macam. Waktu dulu ikut pabrik, habis ikut pabrik udah berkeluarganan, nelayan, nyampe punya perahu 4 kali jalan, punya perahu ganti lagi gitu, nyampe 4 kali. Lah habis itu jual ke pasar Brebes, jualan kue-kue sing Bandung dari Ciamis, dari itu mengirim ke saya tinggal ikut saja ngedropin bakul-bakul ke pasar waktu itu. Lah sesudah itu terus saya ingin mandiri bikin kue, saya bikin. Terus habis itu udah kayaknya nggak laku lah, modal kecil. Itu jadi ingin ke laut lagi. Terus ke laut, ke Banten, ke Keronjo, daerah Keronjo, Tangerang. Bahwa di situ ya hampir 10 tahun lah ke situ. Kerjanya ngasin ikan. Yang jual orang istri. Keluarga saya, Ibu Rasumi, anaknya jumlahnya 10, tinggal 7. Udah meninggal 3, pada sakit, gimana. Jadi kayaknya kita berdua berusaha terus jualan, jadi kayaknya nggak keurus gitu.
anak-anak itu ya. Karena keluargane pitu dalam mantuk maune menak kena wis 20 tahun. Kosine anake papat intil ning ngebos. Ari oli sebute 50. Ari anu ke 70. Wong dagangan ora mesti. Kadang oli akeh, kadang oli sacuwil. Wong dagang. Ya nyumlane kan nyong arene sebute karo wong lanang. Nyong awit sing cilik mulak. Kok si dhewe wong lanang kayake bae ora kepenak, ora iki ono nggih Bu. Kepenak kayakan sabatir kok kapan ono. Pengine nyong ebroke wong wisane wong lanang wadon kayake ya sanu kali bae sing Gusti Allah bae wis ngene urip waras. Dengan profil kemiskinan ini, tahun 2014, Desa Kluwut masuk dalam program bernama Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat PKKPM yang digulirkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ya, termasuk Bapeda, kemudian juga BPMD, masing-masing kabupaten dan provinsi. Sementara untuk pelatihannya, untuk khusus ke fasilitatornya, yang khusus ada beberapa materi pelatihan modul-modul terkait dengan penguatan kelompok. Nah itu mungkin karena keterbatasan dana ya Pak Wana ya, cuman untuk kebutuhan pelatihan itu saja, tidak kebutuhan yang lainnya. Seperti itu Mas. Terima kasih. Program peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui fasilitasi Bappenas. Berdasarkan hitungan indeks kemiskinan wilayah, menurut catatan Bappenas, itu wilayah-wilayah kita pada titik terjauh di Republik kita, terutama wilayah kecamatan, itu terdapat rumah tangga miskin dalam kategori besar yang tidak bisa dijangkau oleh atau dengan kegiatan-kegiatan yang relatif dalam bentuk stimulan-stimulan biasa. Mengubah nasib masyarakat tak semudah membalikan telapak tangan. Terlalu lama tenggelam dalam zona kemiskinan membuat masyarakat miskin menciptakan zona nyamannya sendiri. Sebuah zona nyaman dalam kondisi serba kekurangan.
mereka dengan kesibukan sehari-hari datang pulang dari pekerjaan mereka ke rumah bercengkrama dengan keluarga, uang cukup untuk di hari ini, sudah. Itu kenyamanan mereka. Tetapi di program PKKPM ini mereka punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Mereka punya tanggung jawab terhadap sesama. Memang kita dituntut benar-benar untuk bisa dekat dengan masyarakat. Kita harus mengenali mereka. Kita benar-benar harus dekat dengan mereka. Jadi menggunakan sisi kekeluargaan dan sangat humanis. Jadi bagaimana kita bisa menggali informasi kepada masyarakat tentang program jika kita tidak bisa melakukan pendekatan terhadap mereka gitu. Jadi makanya dengan pendekatan yang secara humanis, yang familiar, kadang kita main ke rumah mereka bukan hanya sebatas pada saat kegiatan pertemuan kelompok, namun juga kita harus peduli kondisi keluarga mereka seperti apa, mereka bekerja sebagai apa, dan bahkan apa yang ada di masalah dalam kehidupan mereka. Dibutuhkan usaha keras dan konsep yang matang untuk mengangkat kehidupan kelompok masyarakat miskin. Tetapi juga perlu adanya intervensi, terutama intervensi regulasi dari birokrasi daerah. Ada pola-pola verifikasi yang memang dilakukan benar-benar. Kita tidak bisa bertumpu dengan satu data. Dan yang kedua, proses pembentukan kelompok itu dilakukan juga dengan skema minimal dan maksimal. Sosialisasi kepada Bapak Ibu undangan warga Desa Kluwut yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa menghadiri undangan di Aula Balai Desa Kluwut. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa acara pada sore hari ini adalah sosialisasi bagaimana desa kita, Desa Kluwut itu akan mendapatkan program dari Kementerian Desa, yaitu program namanya PKKPM. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program ini tentunya sangat diharapkan oleh desa kami. Desa kita yang jumlah penduduknya mendekati 31.000 jiwa dengan angka kemiskinan yang cukup lumayan tinggi. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan adanya program PKKPM ini akan bisa menjawab bagaimana desa kita yang pada tahun-tahun kemarin adalah desa yang miskin, mudah-mudahan menjadi desa yang maju. Seperti itu. Amin nggih Bapak Ibu sekalian. Kepala Desa Kluwut tahu persis apa yang dibutuhkan warganya. Yang jelas berarti tadi Pak, pelatihan, kemudian sarana dan prasarana untuk bagaimana warga saya bisa melakukan kegiatan, ya sarana prasarana, dan juga mungkin ini Pak, tempat ya, ini bisa sampaikan lokasi untuk usaha. Lokasinya, iya ini mudah-mudahan bisa ada sentra seperti itu, sentra usaha.
Program PKKPM adalah program yang dirancang mengangkat kesejahteraan kelompok masyarakat miskin berbasis pemberdayaan masyarakat sendiri. Dengan konsep ini, masyarakat dilibatkan langsung. Caranya dengan pembentukan kelompok-kelompok. Nah, itu jadi yang sedang kita laksanakan adalah program PKKPM. Sedangkan PKKPM itu apa? Apakah ibu-ibu atau bapak-bapak paham atau tahu? Jadi PKKPM merupakan program pemerintah sebagai bentuk implementasi, ya. Salah satu strategi untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa Kluwut khususnya, ya. Tapi sebenarnya masih ada program yang sama di wilayah-wilayah yang lain, tapi ini khusus untuk yang Kluwut, ya. Jadi pengembangan penghidupan berkelanjutan. Jadi kemarin 2014 sudah ada program P2B, ini untuk tindak lanjutnya adalah PKKPM P2B. Pemerintah Kabupaten Brebes aktif mengawal berjalannya program PKKPM. Banyak hal yang sebenarnya yang harus kita garap, jadi kita selesaikan, di mana tidak hanya di lingkup kelurahan, tapi yang lebih banyak itu di desa, karena kabupaten ini kan luas sekali. Nah, sentuhan kepada masyarakat desa inilah yang pemberdayaannya yang menjadi tugas pokok di lembaga kami. Tak mudah mengajak kelompok warga miskin untuk bergerak, meski itu untuk perbaikan nasibnya sendiri. Mereka sudah terlanjur terbiasa dengan program charity atau sumbangan. Sehingga saat diajak berkumpul dan sosialisasi ada keengganan. Apalagi dalam pertemuan warga miskin diajak untuk menabung. Sebuah konsep asing, karena selama ini justru mereka kekurangan uang. Yang gimana orang gelem gawang kumpulan bayi sih. Kumpulan gal pendak kumpulan beranu kayak pegawainya akeh, kumpulan bayi pangole pira dikasih pangore nyetori. Ya kumpul-kumpulnya Aryo Lisa pulung bapak tumpulan. Ning sere jalukane sing saminggu. Ya kadang-kadang mangel. Saya lagi jalan, terus kata teman Ibu Kosida, nggak ikut ini ada program PKKPM, terus di mana? Di situ, di rumahnya, dulunya kan di rumahnya Ibu Charmi. Terus saya ikut. Bergabung PKKPM, ya dulunya sih saya nggak mendengar itu, berkumpul-kumpul itu. Barang habis itu pendampingnya war itu katanya udah ini. Loh, kok saya nggak ikut? Barang itu ada yang turun, nggak mau. Jadi mengasupan saya itu, mengasupan saya. Nah, terus ada kumpulan, ya kumpulan nenek, pokoknya dina Selasa, setiap Selasa rutin kumpul sama nabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kebijakan untuk mendukung tingkat taraf hidup panjenengan yang ada di sini untuk biar sejahtera, ya. Yang tadinya pengangguran dikasih program PKKPM tidak cuma untuk modal saja, tapi nanti ada pelatihan, ya, pelatihannya juga nanti sesuai dengan bakatnya panjenengan semua. Nah, jadi seperti itu. Saya di program ini menjabat sebagai KPMD, yaitu pendamping kelompok. Kalau dari KPMD setiap minggu sekali kan kita mendampingi kelompok. Jadi ya sebenarnya sih kita cuma mendampingi saja. Kan sudah ada ketua, sekretaris bendahara. Ya kita cuma kalau ada anggota yang
ingin menanyakan apa gitu yang belum jelas, KPMD baru memberitahukan. Ada 3 program utama dalam PKKPM. Pertama adalah pendampingan oleh tenaga ahli sebagai fasilitator bagi kelompok keluarga miskin. Kedua, pengembangan usaha atau kerja keluarga. Dan ketiga, penyediaan infrastruktur ekonomi. Di Desa Kluwut pun dibangun sejumlah infrastruktur ekonomi, seperti rumah aneka pengolahan ikan, rumah pengasapan, dan rumah boga. Keunikan program PKKPM adalah masyarakat miskin diajak berusaha sesuai kemampuannya. Jenis usahanya mereka pilih dan tetapkan sendiri. Dan Sutarno pun menggeluti produksi kerupuk ikan. Modal bahan bakunya. Waktu belum ada ini PKKPM itu saya udah di sini udah bikin kerupuk. Dulunya ngasin. Terus bapak saya dari Tanjung main ke sini, saya ngajarin saya suruh bikin kerupuk gitu. Jadi saya pertama bikin 5 kilo, bumbunya ini, no gitu. Jadi saya melanjutkan omongannya bapak, saya diturutin bikin kerupuk 5 kilo sampai 10 kilo, sampai 15 kilo, sampai 11 kilo, sampai sekarang juga udah menyampai 2 kantong, ibaratnya 50 kilo, yang satu bikinan gitu. Keredet. Kanah mengembangkan usaha pengasapan ikan. Bisanya sih Pak, nyung apale anu kan pengasapan sih Pak, orang bisa liane pengasapan. Ari batirnya kan bisa pernah dagangan penjahitan dan apa ari orang bisanya pengasap. Ya tadinya melune pengasap. Kosidah menekuni usaha ikan. Ya, nyata. Dulu dagangannya kan nugget, ya, tapi nuggetnya nggak berlancar. Jualnya kan kurang lah, itu apa sih keuntungannya kurang. Masih aku berhenti bikin nugget, sekarang gantinya aja, gitu. Dan Waridah membuat kerupuk melarat. Kerupuk goreng pasir yang menjadi keahliannya. Modalnya anak ayam, anak kerupuk. Kan hari esok kan dagang ayam. Lalu hari sore kayak keliling kerupuk. Terus? Kelompok masyarakat miskin memang tak berdaya di sisi modal. Namun dalam pandangan program PKKPM, mereka tetap memiliki 5 aset potensial, yakni aset sosial politik, keuangan, infrastruktur, alam, dan sumber daya manusia. Dengan aset itu mereka bisa berkembang. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang bahwa mereka pun juga bisa menjadi pengusaha. Memang kalau saya bicara tentang fungsi tugas kami itu ada 3 aspek yang kita laksanakan, yaitu pertama kita itu tidak sekedar nanti melakukan empowering, tapi yang kita awal adalah memberikan educated, memberikan pembinaan pendidikan pada masyarakat, pemahaman, pemikiran bahwa mereka itu tahu bahwa kebutuhan ekonomi mereka, kesejahteraan mereka itu harus bagaimana. Ini yang kita sentuh adalah dari pembinaan pendidikan. Kemudian kalau mereka dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian mengerti, kita empowering, kita berdayakan mereka sesuai dengan kapasitas mereka dari SDM-nya dan sumber daya alamnya. Pendidikan ini tidak harus pendidikan formal ya Mas. Jadi kita tidak perlu bicara melalui pendidikan, tapi juga pendidikan kecakapan melalui kecakapan khusus melalui para pendamping, fasilitator, itu kita bimbing seperti itu. Itu educated yang kita maksud seperti itu. Jadi karena masyarakat itu kan butuhnya yang praktis, ya, menyentuh
prinsipnya adalah kita sentuh mindset mereka lah, itu kita buka mereka. Jadi sehingga program ini ke arah kebijakan ke arah mana, ini saya berharap masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian mereka mengerti, paham, so pasti arahnya pada mereka bisa melakukan apa yang mereka miliki itu dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya SDM yang mereka miliki. Sehingga yang namanya kemiskinan kita sepakat cut melalui pendidikan. Makanya kita awali di situ. Makanya kita kebijakan adalah melalui educated ini. Jadi pembinaan pendidikan itu yang paling utama. Pelan tapi pasti konsep program PKKPM membuahkan hasil. Meski ada yang gagal, tapi sosok seperti Sutarno, Kosidah, Kana, dan Waridah bisa menjadi contoh. Jangkau programnya ya sangat berharga bagi masyarakat. Nah ini untuk pengeringannya berapa lama Pak? Pengeringannya kalau yang kelontongannya ini, ya pengeringannya kan tar sore ini bisa diambil, ya ukuran sehari bisa kering, tapi ntar kalau udah dipotong dijemur di sana sehari kering, bisa digoreng langsung. Goreng udah dibungkus saya jual, ya 2 hari 3 hari lah jualnya, nyampe habis itu 3 hari bisa habis. Bahan sebanyak ini yang 50 kilo. Ya. Habisnya berapa lama? Habisnya ya 1 minggu.
saya dijual 3 kali, ibu bawa ke pasar Tanggungan, saya keliling di toko-toko ini Desa Kluwut, terus ke pasarnya yang kecil-kecil saya dikelilingin jual ke pasar gitu. Ngambilnya masih hidup, cuma dipotongnya di sana, disembelih karena terus aku ngambilnya sudah bersih. Iya, terus dimasak sendiri. Gitu. Untuk dijualnya keliling. Dulunya aku di pasar pagi Bulak Paren. Cuma kalau di pasar subuh harus nyampe di situ. Tapi kalau dijual keliling kan bisa jam 12 atau jam 11 dari sini ke sana. Dilatih. Ya masak. Lalu kayak dagang kerupuk. Terus hari apa kue? Ya kue sama anak dagang kerupuk, anak dagang aja. Instrumen ya, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah bagaimana menumbuh kembangkan mereka adanya sikap entrepreneurship, itu yang terpenting menurut saya. Nah kemudian setelah ditumbuhkan entrepreneur, memang perlu ada satu pembinaan, baik itu melalui pelatihan, melalui jenis-jenis yang lain yang bisa untuk meningkatkan sikap dan keterampilan mereka untuk bisa mereka kelak hidup secara mandiri. Dengan semangat, Sutarno mengembangkan bisnis kerupuk ikannya. Pesanan terus berdatangan, omsetnya pun kian bertambah. Seluruh bumbu, ada solar buat goreng, buat merebus, yang ada saya diperlukan ya sekitar 800-an lah. Kalau udah jadi barang, jadinya duit 1.300.000. Tiap hari Nenek Waridah menjajakan kerupuk melarat. Menyusuri lorong-lorong sempit, Nenek Waridah menjemput konsumen. Iya cukup. Dagangnya 200, 300. Kue bersih apa kotor? Iya wis bersih. Ya alhamdulillah lah. Lumayan. Demikian juga Khosidah yang setia menjajakan ikannya. Sebuah produk yang dikembangkan dari kearifan lokal Desa Kluwut yang kaya dengan hasil ikan. Tumbas, Bu. Pinteran, Bu. Kan sekarang ini untuk modal ini dagangan ayam karena nugget bahan-bahannya mahal ya Mas, tapi dijualnya kan kurang lah, itu apa sih keuntungannya kurang. Masih aku berhenti bikin nugget, sekarang gantinya ayam gitu. Sekarang ya lumayan kan, setelah ini ada bakul sekarang saya nyampe 20 kilo. Kalau sendirian cuma 10, terkadang 8 kilo. Sementara Kanah menjual ikannya di Pasar Tanjung. Di lapak sederhana ini, Kanah ikut menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus perekonomiannya sendiri. Kanah yang sebelum bergabung dengan program PKKPM berpenghasilan tak menentu, kini bisa mengantongi 200.000 per hari dari hasil jualan ikan asap. Ari gawane akeh, ya aja 800, 700 sehari. Sebute 1 juta luwe. Angger gadangane anu kae gadang akeh dagangane. Di tengah antusiasme pengusaha-pengusaha kecil baru ini, justru program PKKPM dihentikan tahun 2016. Padahal program PKKPM terbukti berhasil mengubah kehidupan kelompok penerimanya dari keluarga miskin. Dan juga terbukti menggerakkan ekonomi rakyat.
Ini tugas kita di situ, mengeducate mereka seperti itu, memberikan pendidikan pada mereka. Kemudian kalau mereka sudah mulai terbuka, baru kita empowering mereka. Alhamdulillah sudah banyak yang berubah, yang tadinya mereka paham benar bahwa ini ada peningkatan, satu perubahan mindset mereka yang tadinya hanya bekerja ngumpulin ikan-ikan yang tidak terpakai, kemudian dia jual di pasar, mereka kelola ya. Mereka ini sudah berubah menjadi pengusaha kecil-kecil lah ya, jadi menjadi wirausahawan. Memang konsep PKKPM ini adalah menggunakan pendekatan penghidupan berkelanjutan. Nah, dari konsep itu, program PKKPM ini sangat tepat untuk program pengentasan kemiskinan. Kenapa? Karena memang di dalam program ini juga ada yang namanya program permodalan. Tetapi titik poin yang ada di dalam program ini bukan hanya program permodalan, tetapi di situ ada pola-pola pendekatan yang dilakukan oleh program untuk merubah karakter berpikir masyarakat melalui pertemuan kelompok, melalui tabung menabung, juga melalui pelatihan. Jadi bukan hanya mereka menerima yang namanya modal usaha, namun juga mereka dituntut untuk bisa bertanggung jawab terhadap diri mereka dan anggota kelompok. Dengan apa? Dengan rajin pertemuan, dengan saling mengingatkan, begitu. Berkat program PKKPM, Sutarno, Kanah, Kosidah, dan Waridah, dan ribuan kelompok masyarakat miskin lainnya sudah menjelma menjadi pengusaha. Tapi mereka tetap butuh pendampingan. Mereka juga butuh suntikan modal agar usaha mereka terus berkembang. Bermanfaat, Mas. Yang dulunya aku nggak berkumpul-kumpul sama teman, ya sekarang bisa kumpul-kumpul sama teman, terus bisa pinjam meminjam lah. Lanjut, iyalah. Pengen Mas. Iya, pengen Kan wis 10 lunas ya. Pengen lamun anu dijukut maning oleh beli. Nggo modal maning. Oli lah mesti pengen cair maning, panggo nambahi modal maning. Buat apa maning? Yang pada akeh kiyene kula kowe ndak sisan. Iya ndak sisan iya. Berarti Bu Warida harapane ben program kiye lanjut. Lanjut. Untuk membesarkan ini perusahaan saya. Dikasih modal untuk membesarkan ini, ya untuk menapakain keluarga atau anak-anak biar sekolahnya lulus. Program PKKPM memang sudah berhenti, tapi kehidupan berjalan terus. Kelompok masyarakat miskin juga mempunyai hak untuk terus berubah. Hak untuk hidup yang layak. Tapi perubahan itu harus dimulai dari diri mereka sendiri.
diraih melalui persiapan, kerja keras, serta belajar dari kegagalan. Itulah intisari yang dapat dipetik dari masyarakat Bulak Amba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah untuk bangkit dari kemiskinan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah dirinya sendiri.